Banyak orang bicara tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, tetapi sedikit saja orang yang terlibat langsung bersama ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Untuk membahas soal ini, telah hadir bersama kami Om Markus Makur. Apa kabar Om? Kabar baik. Om Markus, sejak kapan mulai terjun langsung berhubungan dengan ODGJ? Bagi saya pribadi, di Flores ini baru memulai sejak 2014 untuk menangani, mengunjungi, melihat, mendengar, mengadvokasi, menyuarakan tentang mereka-mereka yang derita itu. Dari 2014 sampai 2017 itu, saya dengan Pak Terafen hanya komunikasi via SMS. Dulu kan belum ada WhatsApp. Paling saling komentar di Facebook, lalu saat itu kita minta nomor kontak. Setelah kontak, lalu kita sampaikan, Pak Ter, bagaimana kami kalau mau bergabung di kelompok ini. Ya, dia sampaikan bahwa ini kelompok kerelaan, tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada ini. Nah, akhirnya Juli itu kami pas Pak Ter antar satu saudara ke Pantai Rencing Mose, kami bertemu di Borong, kami diskusi dan ada 5 wartawan dan ada beberapa guru. Kami berjumpa dengan Pak Ter, sampaikan itu, lalu kami langsung ikuti Pak Ter kunjung dari rumah ke rumah, dari sepanjang Borong sampai di Walengga. Itu. Kebetulan saya tinggal di Walengga, sehingga pas Pak Ter kembali ke Ende, kami kunjung beberapa sepanjang jalan dari kota Borong sampai di Walengga. Karena di pinggir-pinggir jalan itu ada banyak waktu itu. Itu total kira-kira waktu itu ODGJ di sana itu sekitar berapa tuh? Kalau data terakhir dari Dinkes 2021 itu total seluruhnya itu memasuki angka 700. Tetapi yang pasung itu sekitar ya ratusan lebih. Dan masih banyak yang dipasung saat ini di Manggarai Timur. Ya. Ada yang masih sudah 32 tahun, ada yang 18 tahun, 20 tahun. Itu pendampingan seperti apa, Om Markus? Ya, pendampingan kami selama ini, kami juga mendapat pengetahuan dari para psikiater yang sukarela dari Jakarta dengan berbagai ilmu gratis. Ya, pendampingan kami ya pertama itu kami mengunjungi lalu melihat mungkin ada luka di kaki. Kalau ada luka di kaki itu diprioritaskan untuk pengobatan dulu, sembuh dulu yang luka itu. Kan banyak temuan seperti yang tadi Om sampaikan. Itu perasaan pertama yang muncul itu seperti apa, Om? Mungkin saya berpikir bahwa saya lihat mereka juga manusia yang notabene dalam keadaan sakit. Mereka tetap punya martabat walaupun sakit. Sama seperti kita, misalnya kita lagi sedang dirawat di rumah sakit. Para medis pasti melayani kita dengan rasa kemanusiaan dan kita punya martabat dan punya hak untuk dilayani kesehatannya. Gitu. Tetapi karena mungkin orang dengan gangguan jiwa ini sudah lama tidak pernah dikampanyekan atau dibicarakan, disuarakan, diadvokasi kepada pemerintah atau apa, sehingga semacam semacam kaku gitu ya, bahwa mungkin hal baru ini gitu. Tapi perlahan-lahan dalam waktu perjalanan ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa oh ternyata sakit ini bisa pulih begitu. Bisa pulih karena mereka melihat ada tetangga di kampung yang notabene sudah pulih dan mereka mengembangkan talenta mereka. Misalnya ada yang sebelum dia sakit, dia kerja sawah, terus pungut kemiri atau main musik, apa segala macam. Itu perlahan-lahan masyarakat disadarkan, oh ternyata mereka atau keluarga saya yang sakit ini bisa istilahnya pulih dan bisa perlahan-lahan normal kembali. Dari total ratusan jumlah tadi,
Sudah berapa yang sembuh, yang benar-benar sembuh dan sejauh yang data KKI khususnya untuk Manggarai Timur itu yang lepas pasung itu sudah hampir 40-an. Lepas pasung. 40-an orang. Ya, 40 orang. Itu karena minum obat tadi itu. Jadi kunci untuk memulihkan mereka itu ya minum obat, tidak ada cara lain. Intervensi dari selain KKI sendiri ya, kelompok kasih insanis, pendekatan dengan pihak kesehatan itu bagaimana selama ini pengalaman yang Om? Kami biasa menyuarakan, baik lewat misalnya saya menulis feature di kompas.com, juga bicara langsung. Kita kalau misalnya pergi liput, kita lupakan cerita dulu kita punya ini, kita suarakan ini dulu, entah dia tersentak atau tidak. Dan buktinya banyak yang tersentak dan terlibat gitu, sampai mereka menyuarakan untuk dinas kesehatan itu menyediakan obat di seluruh puskesmas, dan sekarang berjalan itu. Kalau tidak disuarakan begitu, kita ngos-ngosan untuk, karena ini kan kita kerja kerelaan. Sebenarnya kan ini tugas negara sebenarnya. Sudah ada regulasi, undang-undang, PP apa segala macam itu. Tetapi mungkin saya juga tidak tahu, mungkin mereka hanya baca saja itu undang-undang, tapi mereka juga tidak punya pengetahuan untuk penanganan itu. Gitu. Jadi seperti pelatihan 2021 di tengah pandemi waktu, itu pelatihan dari Kementerian Kesehatan untuk perawat, dokter umum yang ini untuk 3 Manggarai Raya. Situ kami semacam bahagia sedikit, ada perhatian langsung dari pusat gitu. Dan mereka pelatihan sampai terakhir mereka kirim ke perawat itu secara gelombang praktek di rumah sakit, ada namanya rumah sakit jiwa di Jawa Barat. Tapi intervensi pemerintah selama ini masih berlanjut sampai saat ini? Ya masih berlanjut. Pelayanannya masih tentang misalnya obat atau mereka kunjung dari rumah ke rumah gitu. Tujuan publikasi itu juga menjadi hal penting dalam hal ini. Sejauh 5 tahun saya bergerak situ, kekuatan menarasikan hidup getirnya mereka dan apa ya, maksudnya semacam tidak manusiawi begitu, dipasung gitu, tidak manusiawi, itu kita suarakan. Dan ada yang baca, ada yang kalau misalnya pemimpin tidak baca ya pasti dia cuek saja. Kalau kita bicara tentang ODGJ ini kan banyak pengalaman-pengalaman unik yang menginspirasi semua orang tentunya. Om bisa bagikan kepada sahabat Ekora NTT. Seperti yang saya pernah sampaikan di Ekora itu, memang ada pengalaman pahit itu ditolak, tetapi berhadapan dengan mereka itu kita juga harus tenang. Dan itu pengalaman nyata. Pengalaman nyata bagaimana misalnya karena sudah di stigma sebelumnya. Sudah di stigma sebelumnya oleh masyarakat sekitar bahwa engkau ini sakit oleh misalnya gangguan roh halus atau salah adat. Nah, ketika kita masuk, dia pasti berontak. Dia bilang, ini lagi kamu yang ini. Tapi dalam waktu itu dia seorang perempuan. Saya tetap tenang untuk dia. Saya dengar dia sampaikan tenang gitu. Pokoknya tetap dalam posisi yang tidak. Yang teman-teman lain keluar dari rumah, keluar dari itu karena takut. Sampai sekarang sudah lepas, sudah hampir 3 tahun ini. Sudah 3 tahun dia lepas pasung dan pulih gitu. Kembali ke bersama dengan anak-anak dan keluarganya gitu. Sejauh ini Om Markus sangat berperan aktif dan mengurus orang dengan gangguan jiwa ini. Itu rahasianya apa? Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa melihat mereka, bisa tidak takut, bisa senang dan bisa duduk samping mereka. Sejauh kami 5 tahun ini belum satupun keluarga yang menolak kehadiran kami, tetapi mereka menerima dan mereka menyampaikan iya. Karena tidak semua mau terlibat peka atau ini. Karena stigma yang sudah bertahun-tahun, stigma misalnya mereka bikin onar, amuk, apa segala macam, itu yang masih
di otak kita, belum bisa kikis. Itu stigma itu seperti apa saja itu? Stigma juga berangkat dari budaya kita. Budaya kita yang memang mungkin karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu, pengetahuan kesehatan jiwa. Yang sudah berlangsung lama bahwa ketika mereka sakit seperti itu diganggu misalnya oleh roh halus, atau salah adat, atau misalnya salah tanam pohon di kebun-kebun segala macam. Itu yang membuat stigma itu terus berlangsung gitu, menganggap mereka bahwa mereka sakit itu bukan sakit seperti sakit lain, tetapi diganggu oleh roh halus, setan lah, atau mungkin permisi disantet atau segala macam gitu. Mungkin konkretnya itu seperti apa penyebab stigma itu? Kadang-kadang kita ejek mereka, menertawakan mereka, atau ngata-ngatain mereka gitu. Itu bongkar stigma hal-hal kecil itu yang butuh proses, butuh perjuangan yang sangat panjang. Kalau yang bongkar pasang mungkin bisa cepat, tapi untuk hal-hal itu di pikiran kita ini untuk mengikis itu bahasa itu butuh proses dan berlangsung lama. Wah, itu yang membuat kita lelah. Misalnya kita sudah menyampaikan berkali-kali, lalu keluarga juga tidak dengar, karena itu tadi standar sumber daya manusia kita ini kan berbeda-beda. Misalnya dari para pemimpin juga pasti tetap menyebut dalam bahasa Indonesianya tadi itu yang permisi gila itu bongkar stigma hal-hal kecil itu yang butuh proses, butuh perjuangan yang sangat panjang. Saat ini kan pemerintah dalam hal ini dinas sudah terlibat, kemudian dari sisi keluarga sendiri yang memiliki atau mempunyai keluarga salah satu anggota yang sakit, itu sejauh ini intervensi mereka itu apakah penuh atau tidak? Ya, ketika kita berkunjung kali-kali itu, mereka pasti bilang mereka saja bisa kunjung kita, lalu kita sendiri dalam keluarga bagaimana? Itu yang menyadarkan mereka gitu. Dan sejauh yang kami lihat, kalau dia permisi ada yang kambuh lagi, itu keluarga pasti kontak kita untuk itu. Kita ada tanda-tanda baik dari keluarga bahwa ada perhatian gitu. Misalnya dia pulih gitu, mungkin karena terlambat minum obat atau apa, dia kambuh lagi, keluarga pasti informasi ke kami dan kami teruskan ke yang lebih, misalnya dinas kesehatan. Khusus untuk Manggarai Timur itu yang langkah awal dulu pernah seminar kesehatan jiwa sedunia, dan mulai saat itu mata pemerintah sudah mulai buka. Dan setelah pasca seminar itu kita ajak secara pribadi, misalnya pimpinan DPR, anggota DPR, bahkan bupati dan wakil bupati juga kita pernah minta untuk kunjung, untuk lihat langsung, maksudnya ini penderitaan rakyat. Ya, mereka ikuti mungkin karena pada saat acara itu, tapi kita tidak tahu perkembangan pasca itu, kita tidak urus itu. Entah kamu, yang penting kami sudah ajak kamu untuk ini bukan rakyatnya saya, bukan rakyatnya KKI, tapi sebagai pemimpin ya terlibat, dan kita bawa langsung ke orang yang dipasung. Ya ada yang ya kita kan manusia ini, ada yang peka, ada yang sinis, ada yang juga itu bukan urusan saya ini kan misalnya pemimpin, itu urusan yang lain itu. Berarti ada orang-orang tertentu yang melihat itu bukan urusannya dia. Ya. Tapi sebenarnya ini urusannya siapa sebenarnya? Ini urusan negara, tanggung jawab negara untuk mereka, dan mereka sudah dibayar oleh negara untuk ngurus seluruh rakyat. Gitu. Dan ya di daerah itu kan bupati, wakil bupati dan perangkat-perangkatnya. Ya. Intervensi dari negara tadi itu selama ini, apakah ada intervensi berupa dana dan lain sebagainya?
dari 2019 sampai 2021 itu mereka lakukan rapat lintas ini instansi, terus sesudah itu mereka bikin seminar, lalu pelatihan untuk tenaga medis. Karena kita selalu bersuara bahwa yang kita jumpai di lapangan ini kenapa mereka tidak turun, misalnya dari puskesmas, tidak misalnya perawat-perawatnya, karena mungkin minim pengetahuan menangani itu. Walaupun mereka pernah belajar, akhirnya direspon dan bikin pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan dan studi banding di rumah sakit jiwa di Jawa Barat itu. Sebagai sosok yang peduli dengan orang dengan gangguan jiwa ini, masukan apa yang Om mau sampaikan, poin-poin penting Om mau sampaikan kepada pemerintah atau kepada lembaga-lembaga terkait? Tugas kita semua ya, kita sama-sama menyuarakan ini agar ini booming misalnya kalau penyakit-penyakit lain kan booming gitu, misalnya permisi stunting, kenapa ini tidak disuarakan secara masif gitu agar seluruh ini terlibat gitu. Lalu ya ke keluarga mungkin upayakan menggunakan bahasa-bahasa yang ramah terhadap mereka gitu. Jangan lagi memakai bahasa-bahasa yang seperti tadi gitu. Ya boleh mengatakan jangan lagi mencap mereka seperti itu tadi gitu. Ya bisa anggap misalnya ini sakit sama dengan sakit-sakit lain gitu, sama dengan misalnya sakit diabetes, jantung, paru-paru, apa segala macam, darah tinggi gitu. Ya, betul. Pengetahuan itu yang belum masuk di seluruh pemikiran. Kemudian satu lagi ini berhubungan dengan peran media ya. Om Markus sendiri kan sebagai wartawan, wartawan Kompas ya, wartawan Kompas. Dan itu sangat penting sekali berhubungan dengan ODGJ ini. Ini Om mau sampaikan apa ini? Menulis mereka itu rasa bahagia gitu, maksudnya penderitaan mereka juga kita angkat, dan itu juga bagian dari mungkin kita punya penderitaan juga gitu. Itu jadi ya kita sama-sama menyuarakan dengan media kita masing-masing, karena tidak semua kan punya misi atau tagline seperti itu gitu. Baik, sahabat Ekura NTT, Om Markus sudah memberikan banyak hal yang berarti tentang orang dengan gangguan jiwa. Tentu saja ini sebagai usaha untuk melawan stigma ya, Om Markus. Dan beberapa poin penting tadi Om Markus sudah sampaikan, bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah juga sesama manusia yang punya harkat dan martabat ya, Om Markus. Dan tentu saja kita patut melayani dan mengurus mereka harus dari kaki orang tersebut, artinya menyentuh langsung orang tersebut. Dan kepada media, dalam hal ini semua media di Indonesia harus terus menyuarakan eksistensi dari orang dengan gangguan jiwa. Dan kemudian media pastinya harus tetap menyuarakan ini ke depannya, dan juga kepada masyarakat serta pemerintah, kita tetap ikut andil dalam urusan dengan orang-orang ini, orang dengan gangguan jiwa. Tujuannya apa? Untuk memanusiakan mereka menjadi lebih bermartabat dan pastinya dicintai oleh semua orang. Terima kasih Om Markus sudah jauh-jauh dari Manggarai datang ke Maumere, dan kami paksakan untuk hadir pada podcast kami malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Om Markus. Terima kasih banyak. Nekarabo.